Sobat Manuk Kicau, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube Manuk Kicau. Terima kasih untuk om-om yang sudah mengirim pertanyaan pada kami. Dan juga silahkan pada om-om yang lain kalau ada pertanyaan yang kira-kira ingin ditanyakan pada kami, saya akan mencoba untuk menjawab. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe, like, share, dan komen supaya om-om semua tetap terupdate dengan info-info dari Manuk Kicau. Sobat Manuk Kicau, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube Manuk Kicau. Yang pertama ini soal kenapa murai batu itu makan telurnya sendiri. Nah, ini akan saya coba jawab. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan induk betina masih terlalu muda. Nah, cara mengatasinya gimana kalau terlalu muda? Ya tunggu aja periode berikutnya, biasanya setelah mabung gitu ya, kita masih pertahankan dulu, coba ditangkar lagi. Kalau ternyata masih makan telur lagi, maka kemungkinan kedua yang muncul yaitu karakter. Kalau sudah karakter ini susah, itu watak burung ya, biasanya burung-burung yang fighter dia suka makan telur, atau kalaupun dia sudah mau mengeram dengan bagus, dia lihat cindil ini yang setelah menetas itu dia makan. Ini juga biasa terjadi. Bukan biasa, tapi sering terjadi. Nah, kalau sudah karakter ini ya sudah, kita tidak bisa pakai lagi, harus diakali. Misalnya kalau sudah menelur, cepat-cepat lalu diangkat, lalu ditetaskan di burung lain atau ditetaskan di mesin tetas gitu. Kemungkinan ketiga adalah kurang nutrisi. Dalam hari ini adalah protein dan kalsium gitu. Jadi karena dia kurang nutrisi, nalurinya adalah makan telur, karena menurut dia telur itu mengandung kalsium dan protein. Nah, kalau seperti itu yang harus kita lakukan adalah tentu menambah nutrisi burung. Kita banyak menemukan di pasaran obat-obat atau vitamin untuk breeding ya. Saya kira itu layak untuk dicoba. Jadi kemungkinan penyebab makan telur sendiri itu satu adalah burung masih terlalu muda. Dua, memang sudah karakternya, ini tidak bisa kita apa-apakan lagi. Yang ketiga, karena kurang nutrisi. Demikian penjelasan dari saya. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Om Bagas Sibuden. Terima kasih Om Bagas sudah kirim pertanyaan kepada Manuk Kicau. Pertanyaannya adalah, suhu maksimal sampai berapa derajat Pak? Ini maksudnya suhu untuk breeding. Kita ngomong idealnya dulu ya. Idealnya itu kan murai itu berkembang biak di daerah yang sejuk. Karena dia memang habitatnya itu di sekitar daerah yang sejuk, di bawah pohon-pohon di hutan, dekat sungai biasanya, kelembaban tinggi. Tetapi burung itu pada dasarnya adalah makhluk hidup yang sangat adaptif gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan-lingkungan yang tidak ideal, asal tidak ekstrim. Nah, berdasarkan pengalaman saya, itu beternak murai itu bisa sampai suhu sekitar 32-33 derajat gitu. Ini terjadi misalnya kalau di lantai atas misalnya, di Jakarta apalagi. Tetapi yang penting adalah sirkulasi. Jadi suhu tidak terlalu rendah boleh, asal sirkulasinya lancar. Nah, ini contoh, ini kandang saya. Ini di lantai 2 di rumah gitu. Saya modifikasi, ini saya kasih paranet di atas. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi intensitas sinar matahari sehingga suhunya turun. Saya lihat burung-burung ini walaupun belum produksi ya, baru saja saya masukkan, dia nyaman. Nah, ukuran nyaman ini gampang saja Om. Kita masuk ke kandang itu gitu ya, rasakan saja. Kita sendiri sebagai manusia, Homo sapiens ini, nyaman tidak berada di situ. Kalau terlalu panas ya buat burung juga terlalu panas gitu. Demikian juga kalau sirkulasi kurang lancar kita bisa merasakannya. Jadi sebenarnya pedomannya gampang saja gitu.
Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Om Andi Aziz. Terima kasih Om Andi Aziz. Pertanyaannya, Om mau tanya, saya pertama kali beli murai sepasang. Saya tangkar di kandang bekas Jalak Suren, sekitar seminggu jodoh dan produksi terus tiap bulan 3 ekor. Setelah itu saya tambah kandang jadi 3 pasang, malah sudah setahun ini nggak ada yang nelor. Maunya nambah ATM, malah ATM-nya mati ini. Terus terang saya mesti lihat kasus persisnya ya, seperti apa desain kandangnya, lalu letaknya di mana, dan seterusnya. Tetapi kalau satu kandang sudah bisa produksi, seharusnya 3 kandang pun bisa produksi. Asal masing-masing kandang itu diberi sekat. Gitu. Sehingga jantannya terutama itu tidak saling lihat, sehingga tidak saling stres gitu. Ini kemungkinan saja karena saya tidak tahu persis kondisi kandangannya. Kemungkinan yang kedua faktor nutrisi mungkin ya. Tetapi kalau nutrisi kalau satu pasang bisa, seharusnya 3 pasang juga bisa. Gitu. Kalau dari sisi desain kandang yang bisa saya sampaikan adalah 3 hal. Soal kelembaban, soal sirkulasi, dan soal temperatur. Itu saja gitu. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya tidak terlalu detail karena saya tidak tahu persis kondisi kandangnya bagaimana. Begitu Om Andi Aziz, keterangan dari saya. Semoga proses beternak berikutnya lancar. Saya tahu ini pertanyaan yang jawaban yang tidak terlalu menjawab, tapi karena saya memang tidak tahu persis kondisi kandangnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Om Roy 35P. Terima kasih Om Roy pertanyaannya. Dan kepada Om yang lain silahkan kalau mau kirim pertanyaan lagi, saya akan coba jawab sebisanya. Ini pertanyaannya adalah soal desain kandang outdoor. Saya pernah bikin di kamar gudang dan 6 kali belum nelur, gagal maksudnya ini. Endingnya tetelo mati semua sak kandang. Menurut saya justru desain kandang yang bagus itu outdoor, di luar ruangan. Dengan suhu yang rendah, sejuk gitu ya, sirkulasi yang bagus, dan temperatur dan kelembaban yang tidak terlalu rendah. Itu 3 syarat utama. Nah, jadi kalau kita bikin desain atau bikin kandang di luar, maka yang perlu diperhatikan adalah utamanya satu, keamanan. Keamanan dari pencuri. Ini banyak kasus terjadi. Sudah kandangnya bagus, baru mulai beternak, dicuri orang. Gitu. Lalu yang kedua, mesti dilihat juga keamanan dari binatang. Kasus yang saya temui tidak hanya kucing atau tikus gitu ya, tetapi juga musang. Ini di kota besar pun masih ada. Saya mengalami dulu di Jakarta Selatan, itu kandang murai batu didatangi musang. Karena musang ini binatang yang tingkat adaptasinya tinggi, bisa hidup di mana-mana. Nah, buatlah desain kandang sedemikian sehingga tidak bisa dijangkau oleh binatang. Caranya gimana? Misalnya ada apa itu namanya? Kalau di perkutut namanya pintu kontrol ya. Jadi pintu keluar itu tidak langsung berhubungan dengan kandangnya, tetapi diberi ruangan seperti ini. Maksud saya, pintu kontrol itu ini. Ini kalaupun ada binatang, desain kandang saya ini, dia tidak akan mengganggu burung kita. Karena di bawah saya tutup dengan GRC, dia nggak bisa naik, kucing atau tikus nggak bisa naik. Kalaupun kucing ke sini tidak apa-apa, karena dia tidak bisa langsung ke burung. Di depan juga saya kasih kawat. Ini sekitar 60 cm dari pintu per kandang. Ini gunanya untuk menghindari burung dari serangan kucing, tikus, atau musang. Begitu Om. Jadi intinya yang pertama, sebisa mungkin justru kandang itu outdoor. Di bawah pohon lebih bagus. Tetapi faktor yang harus diperhatikan adalah keamanan, baik dari pencuri maupun dari binatang.
Demikian Om Roy, semoga menjawab. Dan untuk om-om yang lain, silahkan kalau mau kirim pertanyaan, saya akan coba untuk menjawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.